kembali di Balik Mimbar. Bareng gua Andi. Dan bareng gua JD. Ya, kita akan kembali mereaction atau kita akan memberikan komentar-komentar terhadap aksi-aksi soal Random dan gereja kekristenan. Ya, betul. Dan pendeta-pendeta yang absurd, yang bagus-bagus juga nanti kita bakal reaction juga. Kalau memang ada yang bagus, kita bilang bagus. Kalau memang ada yang perlu dikritik, kita kritik. Ya, Coba. Betul. Hari ini agak menarik. Oh. Dan nyebelin banget. Oh, kenapa tuh, Bang? Kira-kira. Bangsa pilihan Allah. Kelakuannya makin aneh-aneh nih. Oh iya. Siapa bangsa pilihan Allah? Israel. Betul. Makin kesini makin ini nih, makin ada aja. Makin kesini makin kesana. Makin kesini makin kesana, makin jauh. Makin jauh daripada kayak bukan bangsa pilihan Allah. Kayak lebih jauh daripada zaman-zaman dulu ya, yang di perjanjian lama itu ya. Sangat jauh. Oke. Kita langsung lihat aja kali ya. Ini seperti balik lagi ke zaman ini, Sodom dan Gomora. Oh, sesama Kacau. jenis. Atau? Iya, itu dia. Kita langsung lihat aja nih. Kita lihat beritanya. Oh iya, kita lihat beritanya. Nah, nih ada sebuah gambar I'm Proud Israel dengan gambar pelangi LGBT. Bendera Israel dan Bendera LGBT. Iya. Di tengahnya ada logo Bintang Daud. Nih masalah nih. Coba kita lihat ya lagi. Nah, ini beritanya nih. Tel Aviv. Wah, Mas, dari belakang dulu, Mas. Dari yang putih-putih itu, Mas. Abang. Dari bawah kali, dari bawah. Iya, dari bawah mungkin ya. Kita coba lihat beritanya teman-teman. Iya, ini dia. Oke. Kan ini makin kacau ini. Israel akan menyelenggarakan festival LGBTQ terbesar yang pernah ada di Timur Tengah. Selama 4 hari berturut-turut dan akan mengubah sebagian gurun Yudea menjadi gay. Oh my god. Lanjut. Kabar bagus, kabar baik nih, Pak. Yang jelas kabar buruk ya. kabar buruk bukan. Lanjut. Kita coba lihat lagi. Lanjut beritanya. Kita lanjut lagi beritanya. Coba kita lihat. Kacau sekali nih. Nah, Israel akan menyelenggarakan perayaan LGBTQ berskala besar yang diklaim sebagai terbesar dalam sejarah Timur Tengah. Festival ini bertajuk Pride Land. Akan digelar pada 1 sampai 4 Juni 2026. Bentar lagi. Acara akan dipusatkan, Mas, mata saya minus segede ini itu, Mas. Agak kelihatan. Dipusatkan di kawasan Laut Mati dengan rencana mengubah sebagian gurun Yudea menjadi kota gay. Selama 4 hari berturut-turut, penyelenggara Aaron Cohen menyatakan ini adalah inisiatif terbesar yang pernah dilakukan lebih dari sekedar perayaan tahunan di Tel Aviv dengan melibatkan 15 hotel, pesta 24 jam, panggung pertunjukan, serta area santai dan ramah keluarga. Ramah keluarga Bang katanya. Sebelum yang ketiga muncul, coba kita dulu ramah keluarga katanya. LGBT ramah keluarga. Laki sama laki gimana ada keluarganya sih? Ada lesbi gimana caranya bisa ada keluarganya? Ramah keluarga bagi mereka maksudnya. Mungkin kan kita tidak tahu. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Di pawai kebanggaan Pride Parade tahunan di Tel Aviv sempat dibatalkan pada 2024 dan 2025 karena alasan keamanan. Kini dijadwalkan kembali pada Juni 2026 tadi ya, tanggal 1 tanggal 1 sampai tanggal 4. Diselenggarakan kembali di tengah ketegangan wilayah. Israel tetap menekankan posisi sebagai sebagai negara yang progresif terhadap hak-hak LGBTQ di Timur Tengah. Waduh, ini bahaya nih. Gini nih. Nih ada pendeta sebenarnya. Iya. Enak tahu nanya sebenarnya nih. Iya tahu. Israel ini tetap Abraham yang dulu nggak sih? Kan Israel dari nama Abraham. Kan? Abraham itu bukan dong Yakub. Hah? Iya Pak. Belajar Alkitab kasih. Kita mah cuma komentar doang. Berubah nama dari Yakub. Dari Yakub. Nah, coba kalau kita hujat, kita sama aja ngehujat Yakub. Itu dia. Tapi kelakuannya meminta dirinya hujat aku dong. Ini.
Bahaya sih, bahaya. Hujatlah aku semua. Nah, ini coba. Nggak usah di zoom ke bagian situnya bang. Nggak usah di bagian zoom ke bagian itunya bang. Wah. Wah. Jadi nih Jet, Apa? kemarin kita udah kemarin Jerman. Jerman itu ada Gereja gay, LGBT. Iya. Sekarang Israel, bangsa pilihan. Bahkan mau diadain di mana? Di Tel Aviv, ibu kotanya. Bukan. Di mana? Dibilang mau di mana? Yudea. Uh. Yudea itu apa? Bapak-bapak pendeta? Kenapa? Yudea itu apa? Yudea itu apa? Nama tempat kota. tempat Iya, tempat apa? Yudea tempat. tempat tempat apa, Bapak? Apa Bantuin saya. pertanyaannya? Yudea nama kota. Nama kota. Iya, nama kota. Iya, latar belakang kota itu. Oh, saudara mau bertanya tentang latar belakang kota itu? Iya, betul. Aku mesti masuk nggak nih ke dalam? Nggak perlu. Nggak perlu, nggak apa-apa, di situ aja. Oke. Di dalam penelitian Iya. Hah? asal kota Yudea itu diterangkan seperti ini. Klik dong. Oh ya, klik dong. Munculkan di sini, editor. Muncul di sini. Muncul. Oke. Asal kota Yudea adalah wilayah pegunungan bagian Palestina Selatan kuno. Dan Yudea ini termasuk Israel modern di tepi barat. Oke. Dulunya Yudea adalah kerajaan Yehuda kuno, Uh. yaitu wilayah yang menjadi pusat di Yerusalem. Kota-kota seperti Bethlehem, Hebron, dan Yeriko adalah bagian dari satu kesatuan kerajaan Yehuda kuno itu. Yudea bangkit kembali menjadi wilayah otonom pada periode Hasmonean sekitar 190 sebelum Masehi. Nah, saat ini sebagian besar wilayah Yudea secara historis dikenal sebagai tepi barat. Jadi sebenarnya Yudea ini adalah cikal bakal dari kerajaan Yehuda kuno. Di sini kan Yudea ini kan salah satu tempat Yesus dulu ini ya. Melayani. Melayani ya, Iya. lahir. Ya betul. Iya, betul. Betul. Bayangin. Ya mungkin karena ya mereka memang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias itu ada sendiri. Mesias sendiri. Kan iya betul. Jadi, karena Yahudi itu sendiri kan. Kelakuannya emang Ngadang-ada nih. ada. Makin sini makin Iya, kesana. iya. Nah, kita lihat komen-komennya ya. Ini Iya, kan kita lihat komen-komennya. terbit di Instagram ya. Iya, kita lihat komen-komenannya nih. Semuanya ada yang bilang begini. Pas acara berlangsung tiba-tiba datang air bah. Bukan ini dong, bukan api turun dari langit. Enggak. Dan Sodom dan Gomora itu lagi. Rudal Iran mah bagus nih katanya. Enggak. Sekarang kita nggak tahu ya. Iran. Kalau orang-orang Kristen kira-kira berpihaknya gimana ya? Kita tuh sebenarnya bingung sih kadang-kadang. Iya. Soalnya orang pendeta-pendeta Kristen jarang banget ngomongin tentang Israel. Ya benar. Apalagi kelakuan-kelakuan Benar. Israel yang sekarang kan. Ya betul. Yang melakukan pengeboman. Pasti itu dengan penyiksaan. ya dengan propagandanya itu kan. Betul, gitu. Nah, anehnya adalah gereja-gereja zaman sekarang jarang banget tuh khotbah tentang Israel. Kelakuan Israel zaman sekarang. Betul. Apakah Kristen masih ada di pihak Israel? Mungkin kalau misalnya kita ibaratkan kepada Alkitab itu sendiri, kita belajar ini selalu diajarkan bahwa kita ini bukan Israel secara fisik tapi kita Israel rohani. Haleluya. Jadi mungkin Israel fisik yang sekarang ceritanya sudah rusak. Tapi kita mesti ingat Israel yang sejati itu bukan dari fisiknya saja, tapi dari dalam hatinya. Kita adalah Israel rohani. Kita Israel rohani. Kita Israel rohani. Ngeri banget. Terima kasih. Tapi kenapa ya orang-orang pendeta-pendeta di Kristen jarang banget ngebahas tentang Israel ini ya? Soalnya kan karena Israel ini kan sebenarnya Israel dan Palestina adalah kota atau negara yang dikuduskan oleh beberapa agama kan. Tapi agama Kristen jarang banget bahas tentang Israel itu sendiri. Apa pada takut ya? Mungkin. Tapi mungkin banyak faktor kali ya? faktor lainnya yang mungkin tidak bisa kita jabarkan satu-satu. Nah, ini yang menarik, makanya tadi gue bilang ada yang komen begini. Gimana tuh?
tetap aja didukung oleh Kristen pro Israel dengan dalil bangsa pilihan Tuhan. Agak gimana ya? Nggak bisa juga. Nggak ya? Sebenarnya ya kita sih berharap tidak ada Ya. pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang mendukung kegiatan seperti ini. Betul, tidak ada yang mendukung hal-hal Ya. LGBT itu tadi ya. Betul. Kecuali si Jerman tadi yang kemarin ya kita baca itu. Coba video selanjutnya. Kita coba lanjut lagi. Siapa tahu berkesinambungan. Bener. Oh, oke. Benul kalau kata Bapak Stephen. Benul. Beniul. Seorang pendeta Protestan di Amerika Serikat dikritik setelah mengatakan jika Tuhan itu gay, lesbian atau homo dalam kebaktian. Wah, ini udah bawa Tuhan nih. Wah, ini udah bawa Tuhan. Kalau menghina Roh Kudus selesai. Kita baca nih. Seorang pendeta gay, Dr. Caleb. Reverend doktor lagi. J. Linus. Iya. Dari University Christian Church mengatakan Tuhan itu gay, Tuhan itu lesbian, Tuhan itu biseksual, Tuhan itu transgender. Dalam kebaktian minggu kebanggaan LGBT-nya, video khotbahnya menjadi viral dan mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Iya. Oke. Coba videonya. Oh, ada videonya ya? Ada. Oke, kita lihat. God is gay. God is a lesbian. God is trans. Benar-benar dia secara gamblang mengatakan hal itu ya. Ini God is a lesbian. God is trans. wah, dia tuh pinter banget loh, dokter loh, S3 tadi bisa ngomong gitu loh. Tapi dengan santainya bisa secara gamblang loh itu, bukan secara sadar. Atau ini karena ini ya. Karena tidak pernah ada omongan bahwa jenis kelamin dari Tuhan itu sendiri. Dan kita itu disebut kita itu disebut pendamping menikah. Namanya? Mempelai. Mempelai. Kita mempelai wanita. Mempelai wanita ya? Iya, ada ini ya. Kita tuh mempelai Allah. Iya, mempelai Tuhan kan? Iya, mempelai. Nah, mempelai karena kita ini kan kita cowok, iya, kita cewek, gitu kan? Iya, betul. Nah, semuanya itu mempelai wanita, mempelai Tuhan maksudnya. Iya, mempelai Tuhan. Nah, sedangkan Tuhan tidak pernah ditulis gendernya apa secara ini. Gitu. Kita mencoba positif. Iya. Tapi lu ngomong gitu agak bahaya sih. Tapi kan di Alkitab sendiri tuh udah dikasih tahu bahwa Allah Bapa, bukan Allah Ibu, bukan Allah doang, ada Allah Bapa di situ. Jadi kan secara tidak langsung kan mengatakan udah kelihatan gitu ininya esensi dari Tuhan itu sendiri, walaupun memang tidak bisa. Ya, maskulin. Dari namanya aja Bapa. Mana ada Bapak yang melambai apa segala macam kalau nggak cewek gitu kan. Bapak. Tapi kalau Bapak melambai ada. Bapak melambai. Yang jelas yang di Alkitab itu esensinya itu adalah maskulin, menunjukkan esensi dari laki-laki itu sendiri, dari sifat laki-lakian itu sendiri. Sebenarnya nanti karena pengetahuan kita terbatas. Mungkin kita nanti akan tanya. Kalau Allah Bapa tapi menjadikan kita sebagai mempelainya. Iya. Nah, kalau kita laki-laki mempelainya gimana tuh? Nanti kita tanya lagi. Ya, nanti kita coba tanya lagi. Betul. Kita baca podcast sebelah. Kita tanya podcast sebelah. Iya, kita tanya podcast sebelah. Mempelai wanita. Mempelai Kristus. Iya, mempelai Kristus itu sendiri di dalam Alkitab. Oke. Biar aja buat PR bapak-bapak pendeta. Kalau ada bapak-bapak pendeta yang nonton mungkin boleh bisa komen di komentar. Penonton live. Coba kita baca komen-komennya ya. Iya, kita baca komentarnya. Guys, kalau ada yang mau bom gereja yang ini modelan gini, bom aja kami ikhlas. Bagus lagi. Tidak boleh. Tetap. Ya. Kita percaya ajaran Kristus adalah saling mengasihi, saling mengampuni. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Iya, bila ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Iya. Dar. Bom. Aduh, lucu banget. Wah. Apa tuh? Mana ya? Yang baca-baca. Yang seru-seru ya. Iya. Aduh, bahaya teman-teman. Bacanya. Ya, isinya sih banyakan hujatan-hujatan ya. Kritikan. Wah, ini ada Alkitab, gue baca kali ya. Iya, boleh.
tidak perlu menunggu orang harus percaya jika Anda menganggap itu sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Karena itulah tugas yang percaya kepada Yesus, yaitu menyembuhkan. Markus 9 ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ngeri. Bawa Alkitab di ayat di video orang bilang Tuhan itu gay. Alkitabnya aja kita nggak tahu dia. Iya. Aduh. Lucu banget dah. Wah, ini kocak juga sih. Jangan lagi gitu-gitulah. Masa lu bahaya sih. Isinya ya kita masih ingin berkarir di dalam konten-konten ini ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa membacakan. Ada yang bawa ayat-ayat. Ada yang panjang lebar kayak bikin skripsi tuh dilihat ya. Kayak bikin makalah. Bener. Ya, tapi mungkin ini mungkin ya. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Ya, betul. Gitu. Walaupun kita nggak tahu kapan akhir zaman, ya, tapi betul, ini betul. seperti tanda-tandanya lah ya. Iya, udah ada tanda-tandanya lah. Ya. Ya. Bahwa munculnya anti-kristus. Nabi-nabi palsu. Pengajaran-pengajaran sesat. Nah, ini termasuk. Ya. Ya. Semoga dengan video-video ini kita bisa semakin dikuatkan. Iya, bisa semakin dikuatkan, bisa semakin dipelengkapi, semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke. Itu aja dari kita. Ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Masa udah sih? Ya. Oke, saya Andi. Saya jadi. Saya pamit. Ya, saya juga pamit.